Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Alisya Pratama dari PVTS 19B. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan laboratorium dan bengkel. Pengelolaan laboratorium dan bengkel. Organisasi suatu industri yang besar diperlukan pengaturan untuk memperoleh efisiensi yang tinggi. Organisasi dikatakan berhasil apabila mampu mengelola sumber daya berupa manusia, dana, waktu, bahan baku, informasi, mesin, peralatan, informasi, dan tempat dengan efisien serta efektif, tanpa mengurangi kepuasan pelanggan, sehingga mampu bersaing dengan lembaga lain yang sejenis. SMK identik dengan industri dalam pemrosesan bahan baku menjadi produk yang bermanfaat. Selanjutnya ada manajemen operasional. Aktivitas di dalam instansi tidak terlepas dari kegiatan operasionalnya itu sendiri, yaitu input, proses, dan output. Kegiatan operasional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan instansi dengan baik. Menurut Tampu Bolon, manajemen operasional merupakan manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan atau input yang diubah menjadi keluaran berupa barang atau jasa atau layanan. Pengendalian mutu dibutuhkan agar instansi dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, sehingga output yang dihasilkan sesuai target dan lebih positif di mata masyarakat, yaitu dengan lingkungan fisik tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan nyaman. Menurut kutipan Rika Rostika, yang artinya tempat kerja berarti sebuah tempat, atau apakah itu merupakan tempat atau hanya bagian dari gedung, bangunan, dan kendaraan, di mana setiap orang akan bekerja, sedang bekerja, menggunakan waktu untuk bekerja, atau biasanya bekerja untuk memperoleh keuntungan atau upah, dan dalam hubungannya dengan pekerja, termasuk tempat atau bagian dari sebuah tempat di bawah penguasaan pemberi kerja, bukan merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk pekerja. Lalu selanjutnya ada manajemen perbaikan berkelanjutan. Manajemen perbaikan berkelanjutan merupakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kesalahan yang menimbulkan pemborosan atau dikoreksi, tindakan yang mengorbankan waktu banyak harus dihilangkan. Segala yang tidak perlu dan menghabiskan biaya harus diubah. Evaluasi lembaga dilakukan setiap waktu, sehingga lembaga tersebut tidak akan mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Berdasarkan konsepnya, manajemen perbaikan berkelanjutan dibagi menjadi 6 konsep utama, yaitu 1. Perbaikan perawatan dan inovasi. 2. Orientasi proses atau hasil. 3. Siklus PDCA atau SDCA. Yang keempat, mengutamakan kualitas. Yang kelima, berbicara dengan data. Lalu yang keenam, proses berikut adalah konsumen. Lalu ada pendekatan JIT atau just in time. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Teori konsep just in time ditemukan oleh seorang berkebangsaan Jepang bernama Taiichi Ohno dari industri kendaraan motor Toyota. Perhitungan serta kerjasama yang baik antara penyalur, pemasok, dan bagian produksi haruslah baik. Keterlambatan akibat salah perhitungan atau kejadian lainnya dapat menghambat proses produksi, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi industri. Pendekatan ini mempunyai ciri-ciri antara sebagai berikut. Pelayanan secepat mungkin, akurat, relevan, dan selamat. Pelaksanaan produksi harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan pelanggan dan ada pengendalian dalam proses produksi.
Lalu selanjutnya ada Total Productive Maintenance atau TPM. Bidang produksi sudah lama memiliki sistem manajemen ketika orang sebelum memperhatikan bagaimana cara mengatur bidang perawatan, karena hanya dianggap sebagai penunjang yang tidak perlu diatur lebih cermat. Setelah teknologi permesinan menjadi lebih rumit dan kapasitas produksi yang dimiliki pabrik semakin besar, mulai terasa ketidakmampuan mesin untuk memenuhi target produksi, yang hal ini berarti kerugian besar. Ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh gangguan atau kerusakan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya, dan hanya dapat diatasi apabila sekolah memiliki manajemen yang baik di bidang perawatan. Sehingga dimulailah masa perkembangan manajemen perawatan dari yang paling sederhana, yaitu breakdown maintenance, hingga sekarang yaitu total productive maintenance. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.